Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang muatan listrik sebagai pokok bahasan bagian dari fisika listrik, magnet, gelombang, dan optik. Ini beberapa fenomena yang mungkin kalian sudah pernah lihat atau kalian pelajari. Dalam pokok bahasan ini, muatan listrik, kita akan membahas apa yang terjadi pada fenomena-fenomena ini secara fisika. Pertama-tama kita akan membahas apa yang disebut dengan muatan listrik, yaitu suatu properti dari suatu partikel yang membentuk suatu materi atau objek. Pada dasarnya objek ini kalau kita pelajari pokok bahasan sebelumnya, dia memiliki properti yaitu panjang, ya, lebar, berat, misalnya berat, atau massa, ya, massa. Maka suatu objek juga memiliki suatu properti yang disebut dengan muatan. Definisinya apa? Definisi dari muatan listrik itu adalah suatu karakteristik elektris dari sebuah partikel yang berupa kekuatan interaksi partikel tersebut terhadap objek-objek di sekitarnya. Suatu partikel atau objek itu dapat bermuatan positif, dapat bermuatan negatif, atau bisa juga tidak bermuatan atau netral. Pada dasarnya, muatan listrik terdapat pada seluruh benda-benda yang ada di sekitar kita. Namun keberadaan dari muatan tersebut tidak disadari, seringkali tidak disadari atau hidden, tersembunyi, yang dikarenakan mayoritas dari benda-benda tersebut berada dalam kondisi netral secara elektris atau balance, electrically neutral. Netral dalam artian jumlah muatan bersih ya sama dengan nol, artinya atau jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positifnya. Jadi jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatifnya. Jadi sigma dari muatannya itu adalah nol. Jadi dia dalam kondisi electrically neutral. Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah benda, ya, maka ketika jumlah muatan positif dan muatan negatif yang berada pada benda ini nilainya adalah sama, maka benda ini berada dalam kondisi netral. Ya. Namun jika dilakukan sesuatu, ya, diberikan energi atau dilakukan sesuatu sehingga yang menyebabkan jumlah muatan positif dan muatan negatifnya itu tidak lagi sama, maka benda ini disebut dengan electrically charged atau benda tersebut jadi bermuatan. Ya. Di sini kita ambil contoh ya, batang kaca. Ya, ini batang kaca. Pada dasarnya dia bersifat netral. Kemudian jika kita gosok pada kain sutra, maka terjadi pertukaran muatan. Artinya terjadi pertukaran energi di antara batang kaca dan kain sutra, sehingga terjadi pertukaran muatan, di mana sejumlah muatan berpindah dari batang kaca ke kain sutra, dan sebaliknya. Jadi mereka saling bertukar muatan, sehingga mengganggu kesetimbangan muatan. Ya, artinya yang tadinya dia jumlahnya sama, positif dan negatif, maka ketika dilakukan sesuatu seperti digosok, ya, kita memberikan energi, maka batang kaca menjadi bermuatan. Artinya net charge tidak lagi sama dengan nol. Artinya jumlah muatan positif dan muatan negatifnya tidak lagi sama. Jika kita lakukan perlakuan yang sama pada dua batang kaca, ya, ini batang kaca pertama, kemudian batang kaca kedua kita perlakukan sama, sehingga dia menjadi bermuatan. Batang kaca pertama bermuatan, batang kaca kedua bermuatan, lalu kita dekatkan, maka kedua batang kaca tersebut akan tolak menolak. Jadi dia saling menjauhi. Ya. Contoh lainnya ada batang plastik, ya. Awalnya dia juga netral, kemudian kita gosok pada bahan berbulu, ya. Kemudian terjadi pertukaran muatan, sejumlah muatan berpindah yang mengganggu kesetimbangan muatan, batang plastik menjadi bermuatan. Ya. Sama halnya yang tadinya dia netral, kemudian net charge-nya tidak lagi sama dengan nol ketika kita gosok pada bahan berbulu. Ya. Jika batang kaca dan batang plastik kita dekatkan, ya, kalau tadi kita batang kaca dan batang kaca, kalau ini dua batang yang berbeda kita dekatkan, maka fenomena yang terjadi adalah dia saling tarik-menarik antara batang kaca dan batang plastik. Dua eksperimen di atas menunjukkan bahwa jenis muatan yang timbul pada batang kaca, ya, dua benda, dan batang plastik adalah dua jenis muatan yang berbeda. Ya. Sehingga muatan listrik dapat menyebabkan adanya tarikan atau tolak-menolak antar partikel. Ketika dia memiliki tanda yang sama atau jenis yang sama, maka
partikel-partikel atau muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Ketika dia memiliki tanda yang berbeda, maka yang terjadi adalah tarik-menarik. Yang menarik di sini adalah untuk mengetahui apakah batang kaca itu dia bermuatan positif atau batang kaca tersebut bermuatan negatif, itu dapat dilakukan dengan analisis yang lebih mikro. Biasanya pada pelajaran kimia kita dapat mengetahuinya. Tapi pada pelajaran fisika kita cukup mengetahui ketika dua benda yang kita dekatkan, dua benda bermuatan, ya, dua benda bermuatan yang kita dekatkan, ketika terjadi dia tolak menolak, maka yang bisa kita simpulkan adalah kedua benda ini muatannya sama, ya, muatannya sama, ya. Apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif? Tapi ketika ada dua benda yang kita dekatkan dan dia saling tarik-menarik, kesimpulan kita adalah muatannya berbeda, ya, jenis muatannya berbeda. Apakah itu positif negatif atau negatif positif, ya. Sebenarnya yang terjadi positif atau negatif itu lebih kepada analisis kimiawi. Selanjutnya kita berbicara tentang materi, ya, ini sebagai pengetahuan dasar, yaitu jenis materi berdasarkan sifat muatannya. Ada yang disebut dengan isolator, ya, elektron terikat kuat dengan atom, atau elektronnya tidak dapat bergerak dengan bebas. Contohnya itu adalah plastik dan kaca. Kemudian ada yang disebut dengan konduktor, elektronnya dapat bergerak dengan bebas. Contohnya itu logam, ya, tembaga, besi. Kemudian ada yang disebut dengan semikonduktor, elektron terikat lemah sehingga medan listrik cukup kuat untuk menarik keluar. Jadi dia dapat menjadi isolator atau konduktor tergantung dari doping atau ketidakmurnian yang kita tambahkan. Contohnya silikon, germanium, dan gallium. Selanjutnya kita bahas mengenai satuan dari muatan listrik, yaitu menurut standar internasional satuannya adalah coulomb. Lambang dari coulomb itu adalah C, ya. Kalau lambang dari muatan listrik, ya, lambang dari muatan listrik itu adalah Q, ya. Kemudian satuannya coulomb. 1 coulomb itu didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir pada satu titik selama 1 detik. Ketika arus listrik yang mengalir adalah sebesar 1 ampere, ya. Jadi ini adalah definisi menurut standar internasional dari satuan muatan listrik. Jumlah muatan listrik dapat dinyatakan dalam muatan listrik dasar atau elementary charge. Simbolnya itu adalah E. Nilai dari muatan listrik dasar atau 1E itu adalah sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ya. Atau kita bisa katakan 1 coulomb itu sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E, ya. Ya, di sini 1 coulomb E. Suatu partikel dapat bermuatan, ya, suatu partikel dapat bermuatan sebesar 1E positif, 2E positif, 1E negatif atau 2E negatif. Artinya suatu partikel kalau kita katakan dia 1E positif, maka dia akan terdapat suatu muatan dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb pada partikel tersebut. Ilustrasinya di sini kita bisa anggap seperti ini, ya. Ketika ini adalah suatu bidang, ya, suatu area, suatu titik yang akan dilewati oleh muatan, ya. Jadi kita akan hitung berapa muatan yang akan melewati batas ini. Jadi kalau misalnya terdapat di sini ada E negatif, ya, muatan listrik dasar E negatif yang melewati dia, dan jumlahnya itu adalah 6,24 kali 10 pangkat 18, ya. Ada 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan negatif dasar seperti ini, maka dikatakan muatan yang melewati batas ini itu sama dengan sebesar 1 coulomb. Jadi kalau misalnya ada suatu batas, kemudian yang elektron yang melewati ini cuma ada katakanlah 5 elektron, ya, cuma ada 5 elektron, maka jumlah muatan yang melewati batas ini itu dia tidak sampai dengan 1 coulomb atau lebih kecil dari 1 coulomb. Karena untuk dikatakan 1 coulomb harus ada 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan. Sebagai perbandingan di sini, ya, ini ada petir. Petir itu nilainya adalah 25 coulomb, artinya
terdapat 1,56 kali 10 pangkat 20 elektron per detik. Artinya jumlah elektron atau E negatif yang melewati batas ini per detik itu sebanyak 1,56 kali 10 pangkat 20. Perbandingannya adalah terhadap bohlam yang 100 watt itu cuma 0,8 coulomb, artinya cuma ada 5 kali 10 pangkat 11 atau 5 miliar elektron per detik. Jadi ada 5 miliar elektron per detik yang melewati suatu titik dalam satu detik. Jadi di sini cukup penting untuk kalian pahami konsep dari satu elektron atau suatu muatan listrik dasar dan satu coulomb itu keterkaitannya apa ya. Analogi lainnya yang mungkin kalian membantu kalian memahami yaitu kita anggap adalah air ya, satu tetes gitu ya, satu tetes air ya. Satu tetes air ini dia terdiri dari berjuta-juta partikel air ya. Dia terdiri dari berjuta-juta partikel air ya. Katakanlah misal terdapat 1 juta partikel air ya, partikel air. Dan kita anggap partikel air ini adalah partikel dasar, maka kita katakan 1 tetes air ya, air itu sama dengan 1 juta partikel air atau PA, kita katakan PA. Atau bisa kita sebut 1 PA itu ya, 1 PA itu sama dengan 1/1 juta tetes air. Air ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan antara coulomb dan muatan listrik dasar. Jadi hal ini dikatakan juga bahwa muatan listrik itu bersifat quantized ya. Quantized artinya dia bersifat diskrit dan dapat dihitung berdasarkan titik-titik terkecil. Titik-titik terkecilnya itu apa? Ya ini 1E ini. Pokok bahasan terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum Coulomb dari muatan listrik ini ya. Jika terdapat 2 buah partikel yang bermuatan ya, charge particle yang terpisah pada jarak r, maka akan timbul gaya di antara keduanya yang menyebabkan dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Yang besarnya gaya tersebut akan sebanding dengan muatannya ya, Q1 Q2 karena kita punya 2 buah partikel Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Atau secara matematis dapat kita rumuskan seperti ini ya. F12 atau gaya Coulomb yang terjadi yaitu K dikali Q1 Q2 per R kuadrat dikali dengan vektornya. Ya, di sini kita lihat ada 2 muatan Q1 Q2 yang terpisah pada jarak R. Dan di sini adalah ketika dia bermuatan sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka gaya yang terjadi akan tolak-menolak atau berlawanan. Di sini vektor arahnya itu dinotasikan dengan R topi ya, R topi. Notasi yang tidak kalah penting adalah ini ya, F12. F12 ini artinya adalah gaya ya pada partikel 1 ya, partikel 1 akibat muatan partikel 2 ya, partikel 2. Ya, F12. Kalau dia F21 berarti gaya pada partikel 2 akibat muatan pada partikel 1 ya. Jadi yang kita lihat pada muatan ini ya. Di sini F21 sementara di sini F pada muatan 1 akibat muatan 2 itu adalah F12 ya. Nilainya besarnya sama ya, besarnya sama tapi nanti R-nya akan berbeda ya, vektor arahnya akan berbeda. Kita akan lihat pada contoh soal perbedaan ini. Nah, di sini kita punya K. K itu disebut dengan konstanta elektrostatik yang nilainya itu adalah 8,99 atau 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Konstanta elektrostatik itu sendiri secara empirik dirumuskan sebagai 1/4pi ya, epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Epsilon 0 itu disebut dengan konstanta permitivitas. Yang perlu kalian ingat adalah ini adalah rumus utama dari pokok bahasan hukum Coulomb ya.
Jadi kesalahan itu sering terjadi ketika kita berbicara arah ya. Ketika arahnya salah, maka bisa jadi hasil akhirnya akan salah karena walaupun nilainya sama-sama dengan F Newton ya, 10 Newton, 10 Newton ya partikel, tapi kalau misalnya yang satu mengakibatkan arahnya ke sana ya, kemudian ada suatu partikel lain yang mengakibatkan arahnya ke sana, ya, maka ini tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Artinya kita harus menjumlahkan ini secara vektor. Ya. Kita akan lihat penggunaannya pada contoh soal di video selanjutnya. Oke. Oke, sampai di sini untuk materi muatan listrik dan hukum Coulomb. Jangan lupa untuk mengingat rumus utama pada pokok bahasan ini. Terima kasih.